93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, kawasan Canggu di Kuta Utara, Badung, Bali menjadi perhatian sejak beberapa hari terakhir ya. Hal itu menyusul adanya keluhan warga lantaran Canggu berisik akibat musik kencang dari klub malam, kemudian juga ada kafe maupun bar-bar yang berada di kawasan tersebut. Kemudian muncul sebuah petisi atau surat terbuka yang mengkritisi bisingnya kawasan Canggu di Kecamatan Kuta Utara ini. Dan petisi itu berjudul Basmi Polusi Suara di Canggu. Dan hari ini dalam talk show kita bersama BBM Medindo, Saripati Obrolan Sehat, kita akan mencoba mengulas fenomena yang sedang terjadi ini. Dan sudah bersama saya adalah Dr. Wayan Mustika. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang aspek sosial budaya dan kondisinya di lapangan. Kemudian juga ada Dr. Eka Putra Setiawan, spesialis THT. Kita akan membahas dampak kesehatannya. Kemudian dengan Ibu Elsia Suryawan, kita akan membahas tentang peringatan Bom Bali yang mana ini ternyata saling terkait. Ya, oke. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Ya, selamat datang di Thompson News. Kita ketemu lagi. Nah, mungkin kita akan mencoba membahas dulu bersama Dr. Mustika. Jadi kalau kita lihat dari aspek sosial budaya, sosialnya ini sebenarnya fenomena ini menarik sebenarnya. Yeah. Ini juga harusnya bukan cerita yang lama sebenarnya, bukan cerita baru, ini kan sesuatu yang sudah sering terjadi. Jadi apa yang bisa kita bahas dari konteks itu? Iya, saya sudah bertahun-tahun jadi pengurus di desa, jadi pengurus adat, jadi pengurus LKMD, LPM, bahkan sebelum BOM. Iya. Situasi yang menjadi keluhan seperti yang dialami di Canggu sekarang ini dengan polusi suara itu, sudah menjadi keluhan masyarakat dari dulu di Kuta. Nah, sampai kemudian ada keluhan berikutnya, yaitu keluhannya begini. Wah, ini daerah Kuta ini sudah mulai sepi nih, kebanyakan turisnya ke Canggu. Mereka mengeluh, karena Kuta mulai sepi dan banyak turisnya ke Canggu. Apa sih yang terjadi di Canggu? Sekarang ketahuan bahwa di sana mereka juga dapat malam-malam bisa nyanyi segala macam, dance dan sebagainya, dengan akhirnya polusi suaranya berpindah ke situ. Nah, tetapi Kuta bagaimana? Kuta juga sempat keluhan, setiap rapat desa tuh keluhan seperti itu muncul. Terutama ada di daerah Jalan Legian itu, saya nggak sebutkan nama ininya, yang sekarang sudah tutup. Akhirnya tutup itu gara-gara ya, kalau kita percaya orang Bali, karma pahala lah. Karena apa? Berbagai usaha sudah dilakukan, pendekatan segala macam dilakukan supaya mereka membuat bangunannya, ruang ininya menjadi kedap suara, sehingga suara tidak keluar, tidak mempan. Selalu saja masyarakat berada pada posisi yang terjepit, kalah dengan segala sesuatu, kekuasaan tiga harta itu, harta, tahta, dan cinta. Tapi akhirnya yang terjadi adalah mereka mengalami penutupan oleh permasalahan internalnya, bukan oleh dorongan masyarakat dari luar. Kalau dari luar sih sebentar-sebentar aja. Sudah pernah dilakukan regulasi bahwa mereka boleh buka dari jam sekian sampai jam sekian, tapi pada akhirnya kembali ke permintaan. Begitu pemakainya minta sampai pagi, yang terjadi adalah yang pemberi pelayanan sampai pagi. Suara akhirnya keluar juga. Kekacauan sering terjadi, dan kita tahu bahwa dunia malam seperti itu akan didatangi juga oleh kejadian-kejadian malam yang kita tahu efeknya seperti apa. Seperti kira-kira itu ya. Kira-kira seperti itu. Fenomena dari awal, dari lama. Silahkan. Selamat sore Bu Elsia. Terjebak macet ini pasti ya, lagi gitu. Ngomong-ngomong ini kita lihat juga nih, Dok, kan sudah macet juga gitu. Memang karena kondisi kita yang setelah 2 tahun dijajah oleh pandemi, tiba-tiba terbuka atau sekarang kondisinya mulai pulih gitu, dan kemudian itu menjadi euforia baru, di mana akhirnya kegiatan-kegiatan itu seperti uncontrol gitu kan gitu. Mereka mengekspresikan, apakah ada unsur itunya juga tuh kalau dilihat dari aspek? Salah satunya. Di dunia ini memang kita tidak pernah bisa hilang dari dualitas, itu ajaran orang Bali. Dulu orang mengeluh sepi,
orang mengeluh jalanan lengang. Begitu ramai orang mengeluh jalanan macet, polusi suara dan sebagainya. Tinggal pilih aja yang mana. Jalanan macet, rezekinya lancar. Kalau jalanannya lengang, rezekinya macet. Tinggal pilih aja gitu. Nah, pada akhirnya yang kita perlu lakukan adalah belajar menerima. Dan pada akhirnya semua harus kembali kepada regulasi dan kedisiplinan petugas untuk menegakkan regulasi itu. Ya, misalnya aturannya yang kedap suara seperti itu harus dilakukan. Kalau enggak ya kita terjebak di antara ini, keluhan masyarakat sementara permintaan banyak. Nah, kayak dulu misalnya masyarakat mengeluh sehingga akhirnya Kuta tutup misalnya dari hiburan malam. Apa yang terjadi kemudian? Bule-bule nggak banyak ke sini. Karena beberapa bule ingin suka hiburan malam karena mereka di rumahnya stres juga di luar negeri. Nah, tapi tidak ada hal yang bisa dilakukan kecuali dengan regulasi yang saling menghargai satu sama lain. Betul. Ya, karena yang satunya mereka ingin surga dengan hiburan malam, menciptakan neraka bagi yang mau tidur malam. Gitu. Jadi jalan keluarnya bagaimana supaya nerakanya tidak, surganya ini tidak menyebabkan neraka pada orang lain. Itu sebabnya selalu ada batasan. Selalu batasan. Kemarin kejadiannya setelah itu baru kemudian dibuka-buka lagi regulasinya, kemudian dilihat lagi, oh ternyata memang sebenarnya sudah ada. Cuman selama ini mungkin fungsi kontrolnya sudah tidak lagi ketat, lemah. Kemudian juga kesadaran dari para pemilik usahanya juga malah mungkin mereka lupa kalau ada regulasinya. Karena regulasinya tidak reguler. Tidak secara teratur, aturannya tidak secara teratur ditegakkan gitu masalahnya. Selalu demikian masalahnya dan akhirnya yang dibenturkan adalah masyarakat dengan pengusaha. Padahal seharusnya tidak begitu ya. Yang menjadi mediator dari masyarakat dan pengusaha dengan pengguna, dengan penyedia itu kan pemerintah seharusnya. Semua pada akhirnya kembali kepada pemerintah yang punya kuasa untuk mengatur itu ya. Gitu. Oke, kalau saya bicara tentang dampaknya secara kesehatan, Dr. Eka mungkin bisa menjelaskan kalau misalnya kebisingan itu apa sih yang kita sebut dengan kebisingan itu, Dok? Iya, suara sebenarnya itu. Suara itu sesungguhnya indah. Cuma kalau ternyata berlebihan, dia menimbulkan polusi. Seperti polusi udara, cahaya, tapi dalam hal ini adalah polusi suara yang disebut dengan kebisingan, jadi tidak dikehendaki. Nah, apa-apa yang tidak dikehendaki ataupun berlebihan menimbulkan dampak. Nah, di sini saya membatasi di bidang kesehatan itu ada dua, secara psikologis ya dan secara fisik. Nah, psikologis itu yang pertama adalah gangguan tidur. Coba bayangkan ada menyarankan tidur itu 8 jam minimal lagi. Tapi kalau sampai dengan dini hari, kalau malam itu menggunakan musik keras, dan dia yang punya rumah atau villa di sana wajib bangun jam 6, dia cuma dapat tidur 3 atau 2 jam, bayangkan. Nah, kemudian menimbulkan kelelahan ya. Terus tentunya ada marah ya. Karena di sini suara itu ada yang suara cocok, ada yang tidak cocok. Nah, kalau dari musisi atau musik itu genre namanya. Kalau musik rock dibunyikan, sedangkan pemilik rumah itu hanya suka lagu pop, walaupun tidak keras, sudah tidak cocok. Akhirnya marah, dan berikutnya agitasi. Nah, ini agitasi itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan lagi, muncullah petisi ini. Karena sudah semuanya berdasarkan atas aspek hukum, tetapi bagaimana cara mengungkapkan sudah agitasi, ya sudah muncul kayak begini, sudah tidak bisa ditahan lagi. Nah, itu dampak psikologis. Kalau fisik jelas sekali, Pak, karena suara menyebabkan gangguan pada pendengaran. Nah, cuma untungnya masih ada sementara, tapi kalau permanen itu tidak bisa diobati lagi. Ya, itu langsung. Nah, berikutnya jelas tensi, hipertensi, nadi jantung berdebar-debar, kemudian
gangguan pencernaan, dan akhirnya berdampak ke sakit-sakit yang lain lagi. Nah, itu yang dampak untuk kesehatan. Ya, berarti kalau kemarin sempat ya ini pemerintah atau pejabatnya menyebut bahwa kayaknya petisi ini berlebihan. Sebenarnya kalau dilihat dari alasan-alasan yang tadi itu ya memang ini penting dan perlu sekali untuk segera diselesaikan ya, Dok. Aspek-aspek yang berhubungan dengan pencegahan atau bagaimana tetap kita menjaga kesehatan dalam konteks polusi kebisingan ini. Ya, mestinya dicarikan jalan tengah seperti Dr. Mustika itu kepentingan pariwisata yang sempat redup sekarang mulai berkembang, dan tentunya ujung-ujungnya dengan perut ya. Pasti itu tidak bisa tidak. Tapi juga harus memperhatikan kesehatan, sebab di sini hubungannya dengan ini sumber daya manusia SDGs. Jadi Indonesia itu kan dapat bonus demografi nih. Tapi kalau manusia-manusianya kemudian gangguan pendengaran, nah ini jadi bagaimanapun pinternya, kalau terganggu pendengarannya akhirnya jadi tidak pinter gitu. Beda dengan gangguan penglihatan gitu, tetap dia pinter. Tetapi kalau gangguan pendengaran dia akan bodoh gitu kelihatan. Jadi kita menyadari, kita sering lupa ya, Dok, kalau sebenarnya indera pendengaran kita itu merupakan instrumen yang penting dan terkait dengan berbagai banyak aspek. Seperti tadi dokter bilang bahwa ternyata gangguan pendengaran itu juga akhirnya menimbulkan dampak psikologis dan sebagainya gitu. Apalagi sebenarnya yang mesti kita pahami, Dok, tentang bagaimana kita memang harus penting sekali untuk memperhatikan dan paham tentang bagaimana cara kita merawat gitu kemampuan atau indera pendengaran kita ini. Nah, kalau kita langsung aplikasikan di Canggu ini, mestinya yang pertama adalah dipetakan dulu ini. Jenis-jenis sumber bisingnya ini dari loudspeaker kan tentunya apakah itu ruangnya terbuka atau tertutup, apa jenisnya itu, diskotik, pub atau klub, kan gitu. Itu kemudian diukur. Nah, sayangnya alat ukur yang dipakai waktu ini hanya sepintas, namanya sound level meter. Yang benar itu adalah 24 jam. Noise lodging dosimeter, atau pakai komputer, pakai software, tinggal dipasangkan di sana. Jadi dia akan terus terdeteksi. Kemudian tentunya kalau regulasi jalan seperti Dr. Mustika bilang, otomatis dia punya tanggung jawab. Misalnya harus ada dinding-dinding seperti ini kan, kedap suara, atau dinding-dinding pembatas, atau bahkan tumbuh-tumbuhan yang rapat, begitu tembok-tembok tinggi, supaya suara itu tidak berdampak kepada tetangga yang sekitar. Itu sumber bising. Atau misalnya kalau ketat dengan aturan, misalnya 70 desibel itu sebenarnya ini permisif sebenarnya ya. Sudah permisif itu sudah tingkat industri. Industri wisata. Sedangkan untuk perumahan 50 desibel. Jadi itu 70 yang dimaksud itu sudah maksimal. Terus ngukurnya dari mana? Jadi harus 1 meter. Nggak boleh dari jarak jauh. Tentunya malu-malu kita mendekat kan? Pasti nggak enak. Dari jauh jelas tidak cocok. Kita harus dekat. Jadi sumber bising itu dieliminir sehingga tidak terlalu berdampak kan gitu. Nah, berikutnya adalah yang terekspos dari kebisingan ini ya. Di sini sebenarnya ada yang tidak diketahui pada penduduk yang umurnya mulai 55 tahun ke atas. Itu di telinga dalam itu ada namanya fenomena rekrutmen. Dia mulai tidak mendengar karena kebisingan-kebisingan sehari-hari. Kemudian suatu saat mendengar, lebih sedikit dia sudah rasa sakit. Nah, rasa sakit ini yang menyebabkan dia berontak. Sakit rasanya itu. Nah, coba bayangkan ini tetangga-tetangga yang di sebelahnya itu sakit sekali rasanya.
Ya apalagi yang di sana itu awal-awal tujuannya kan pemilik-pemilik ya yang punya ya dari daerah perkotaan pingin ke sana tujuannya untuk istirahat dan tua-tua kan biasanya. Nah ini fenomena rekrutmen ini yang tidak diketahui itu terbalik, ada rasa sakit sekali. Nah gimana rasanya tujuan untuk utamanya adalah istirahat sejenak malam hari, tahu-tahu sakit. Nah ini yang berikutnya juga ada istilahnya turis di sana adalah turis yang khusus digital nomad ya, yang pekerjaannya itu 24 jam untuk negaranya. Dan di sini kadang-kadang siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Dia bisa berdampak atau dia terdampak. Spesifiknya di sana ini juga harus perlu tenggang rasa ya. Jadi bagaimana caranya supaya penduduk di sana itu ya sama-sama ya nikmat, tapi juga pariwisata bisa jalan. Jadi ini harus dijadikan jalan tengah. Jadi dua saja cari. Yang pertama sumber bising dipetakan, jadi buat peta. Yang kedua yang terdampak itu gimana caranya supaya meminimal dengan cara regulasi waktu. Nah sekarang waktunya ini mau dirubah jadi jam 1. Nah cukup kan ada jam 1 ini gitu. Karena kan dia harus bangun jam 6. Jadi dia cuma 5 jam. Cukup dah ini. Nah itu barangkali digeser lagi, jangan jam 1 gitu. Tapi mulai gradasi menurun gitu. Mulai dari jam 11 itu sudah mulai turun ya. Di sini ada sang waktu. Itu berperan. Di samping memang 70 desibel dan waktu. Dok, ini pertanyaan awam nih, Dok. Kalau kita membahas ya bahwa sebenarnya polusi suara bising itu bagi masyarakat yang terdampak saja itu juga sudah memberikan pengaruh yang negatif atau aspek-aspek yang membahayakan. Saya tuh nggak kebayang kalau misalnya para pelaku dunia usaha yang kemudian memang suaranya juga kenceng-kenceng terus gitu, mereka berada di situ berjam-jam gitu, itu pasti memberikan dampak ya bagi kesehatan pendengarannya dengan suara yang begitu keras. Itu pasti clubbing namanya. Jadi orang yang memang memanfaatkan jasa itu pasti kena. Yang pertama kan disc jockey-nya itu. Terus yang kedua yang memang datang ke sana. Nah, yang datang ke sana itu memang tujuannya kan awalnya untuk refreshing. Tapi di sini dekat sekali dengan pengaruh obat. Kalau sudah ada sesuatu yang diminum itu otaknya sudah tertekan, termasuk pendengaran tertekan. Jadi dia untuk bisa menikmati musik harus dikeraskan lagi. Dikeraskan lagi. Nah, akhirnya pasti batas kebisingan itu 85 desibel ini sudah terlewati. Jadi dia akan terdampak. Dan tidak hanya itu lagi, yang lainnya rasa malu sudah lepas, hilang. Nah ini yang merepotkan karena berpengaruh juga. Maaf ya, lepas pakaian, muntah, maaf, tidak ke toilet ya sembarangan gitu. Padahal di sebelahnya ada tempat-tempat yang harus disucikan. Itu sudah terbukti dan kita juga sudah melakukan beberapa penelitian, tapi kita tidak pernah ekspos karena nanti berbenturan dengan wisata. Itu pasti lebih besar dampaknya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan atau perlu kita ketahui ya, mungkin juga selain masyarakat sebagai orang yang juga ikut memiliki kebiasaan untuk hadir di klub-klub seperti itu, kemudian juga untuk para pekerja yang memang mereka tujuannya di situ adalah mencari pekerjaan ya gitu. Apa yang kita harus tahu dampak dari kalau kita setiap hari berada di polusi kebisingan itu secara terus-menerus? Pertama harus mengurangi kebisingan itu dengan, maaf kalau saya pakai alat pelindung diri ini, masker itu juga memakai tutup telinga. Seperti Bapak juga ini kan. Pakai cuma headphone atau ada earplug ya. Cuma kurang enak rasanya. Nggak nyaman gitu. Nah, ini harus dicarikan jalan keluar. Jadi si pemilik klub ini ataupun apapun namanya, diskotik atau pub itu mendesain ruangannya. Jadi
ruangnya itu seolah-olah kedap, jadi menyerap suara kayak ini. Ya. Jadi ada lubang-lubangnya itu memang ada desainnya. Kita sedang membuat itu. Oke. Bagaimana arsitektur yang bisa menyerap kebisingan. Ya. Terus yang kedua, dia mesti istirahat sebab yang memproteksi bising ini beda dengan mata. Mata ini ada alis, ada kelopak, ada bulu, ada air mata. Kalau di telinga itu cuma otot kecil sekali. Jadi secara seminggu itu kan 7 hari, 5 hari kalau dia bekerja ya, Senin sampai Jumat dia sudah capek. Sabtu dan Minggu mestinya dia istirahat dari kebisingan. Tapi terbalik sekarang, justru dia Sabtu Minggu akhir pekan itu malah mengunjungi. Nah ini yang suatu yang agak tidak tepat menurut dari segi kesehatan. Padahal suara itu luar biasa. Nah di sini izin sedikit, suara itu kalau tepat dia sebenarnya energi itu. Nah dia bisa menyejukkan, menjadi penyeimbang gitu. Coba ya maaf kalau bapak atau ini adik-adik atau kalau mumet itu belajar dengarkan musik kan nyaman kan? Iya betul. Mestinya tujuan utama itu kan ke sana sebenarnya, dengarkan musik. Jadi jangan sampai berlebihan, jangan sampai disebut polusi gitu. Kalau yang tepat musik itu sangat menyeimbang. Jadi fresh jadinya kan itu tujuannya. Cuma itu karena dalam hal tertentu ada obat masuk sehingga tertekan. Jadi dia bising itu sudah tidak terasa lagi. Tumpul jadinya gitu. Harus tambah keras. Disc jockey tambah lagi. Sudah lupa sudah. Jadi memang itu dampak kalau kita bicara dalam jangka panjang itu memang berpengaruh ya dok ya? Ya tuli. Nah kalau sudah tuli kan menyangkut tentang sumber daya manusia. Nanti maaf, kedepannya itu umur 40 tahun, 35 tahun sudah gitu sudah. Nanti kecerdasannya akan hilang walaupun kita ada kecerdasan buatan. Tapi pasti akan sangat berkurang sekali. Jadi rugi jadinya. Oke. Saya kembali ke Dr. Mustika, kalau kita bicara dalam konteks pariwisata, kemudian dalam konteks juga bahwa kita tetap menjaga nilai-nilai budaya yang ada struktur masyarakat sosial kita gitu. Jadi sebenarnya titik tengahnya itu ada di mana sih? Apa pertimbangannya ketika kita mencoba untuk mencari titik tengah dari dua kepentingan ini? Titik tengahnya ya, pertama tadi tentang regulasi. Regulasi karena pasti pengurusan izin ruang hiburan malam itu sudah mengikuti apa yang disarankan oleh dari Departemen Kesehatan, dari ahli-ahlinya, berapa frekuensi suara yang dibolehkan itu sudah jelas itu. Nah kemudian penegakannya. Nah jalan tengah lainnya adalah bahwa kita yang harus seperti orang Singapura. Kita yang menyesuaikan diri ketika jalan-jalan ke Singapura, bukan orang di sana mengikuti kita. Gitu. Nah, di sini kan kebanyakan demikian. Apa permintaan orang bule kita ikutin. Nah, sehingga kayak tadi nih, awalnya suara itu digedein. Mungkin mereka belum minum obat. Suaranya digedein. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memanggil. Tujuan untuk memanggil orang bahwa di sini ada hiburan malam, sehingga dari jauh pun kedengaran begitu. Nah, padahal belum tentu ketika mereka masuk ke sana belum tentu semua pakai obat kan. Semua. Sebagian mungkin agak tuli sehingga dia butuh suara lebih keras lagi. Tapi di sana juga mereka butuh sosialisasi. Nah, ketika butuh sosialisasi, para pelaku atau turis yang masuk ke sana itu kan juga butuh ngobrol. Nah, bagaimana mereka bisa ngobrol kalau suaranya terlalu keras? Nah, jadi saya kira 70 desibel itu sebenarnya cukup buat mereka. Cuman karena butuh digedein lagi supaya orang di luar tahu bahwa di sana ada hiburan malam, dia digedein sama pelaku pariwisatanya, bukan hanya penikmatnya. Ini demi marketing dia gedein sehingga orang jauh pun kedengaran bahwa di sana hiburan malam ada. Nah, jadi kembali ke titik itu. Yang bisa menentukan perbaikan dari awal adalah pemerintah, kemudian pelakunya. Nah, kalau yang pengguna mau apa misalnya? Nah, kalau misalnya kita adalah pengguna jalan. Kalau misalnya sudah jelas ada lampu merah, walaupun kita pengguna jalan yang maunya cepat-cepat kan kita
nggak bisa. Iya. Karena tegas, lampu Iya. merah itu tegas, nggak pakai apa-apa lagi. Iya. Nah, jadi regulasi yang paling nggak bisa dimainin lagi dah gitu. Iya. Kalau ini, nah masalahnya regulasi yang sering dimainin. Ini masalahnya. Oke. Ini Iya. masalahnya dari dulu. Iya. Yang saya pantau dari dulu, oh ini tetap saja akhirnya mentoknya di situ. Iya. Mentoknya di situ. Nah, masyarakat Bali itu kan sebenarnya toleran. Toleran itu artinya begini. Mereka memaklumi orang butuh begini, tetapi jangan melampaui. Iya. Dalam segala hal ajaran orang Bali itu adalah jangan berlebihan. Itu aja. Oke. Apapun boleh dilakukan asal jangan lebih. Mhm. Minum minuman keras boleh menurut orang Bali, boleh. Iya. Tapi jangan lebih. Kalau lebihnya sampai sekian botol jadi begini, dikasih tahu semua gitu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi jalan tengahnya adalah kesadaran. Iya. Kesadarannya tidak mungkin dimulai dari orang yang mengguna, karena yang mengguna ya mereka namanya saya suka begini. Iya. Sukanya dia kan harus diatur oleh orang yang menyediakan. Iya. Saya misalnya pengen mobil, saya sukanya mobil bagus yang murah. Sukanya saya begitu. Tapi yang menyediakan kalau mobil yang bagus mahal. Iya. Saya yang harus menyesuaikan diri. Iya. Bukan mereka mengikuti saya. Oh, ini ada mobil murah dan bagus. Iya. Nggak mungkin gitu. Iya. Kita harus menyesuaikan diri sama kayak BBM. Iya. Ya, namanya sekarang BBM naik, ya kita regulasikan diri kita untuk apa? Jangan hamur-hamurkan BBM, kayak gitu contohnya. Iya. Ya, bukan berarti ketika kita ingin harganya turun, ya udah diturunkan sesuai keinginan masyarakat, kan nggak bisa kayak gitu. Betul. Nah, jadi kembali kepada siapa sih yang memegang kuasa? Iya. Kuasa regulasinya dipegang pemerintah, kuasa penyediaannya dipegang oleh pelaku pariwisata. Kalau mereka tidak punya sense of Iya. seperti Iya. itu, ya Iya. sense of empati kayak gitu, mereka nggak peduli, yang penting uang bagi saya masuk. Apalagi seringkali bos-bos yang punya itu kan nggak tinggal di sana. Iya. Yang diadu kan masyarakat yang mencari kerja Iya. dengan masyarakat yang terganggu di situ. Iya. Akhirnya ya entah satpamnya, entah manajernya, yang punya investasinya Iya. nggak tahu di mana. Mungkin benar-benar nikmat, surganya tenang tidurnya. Iya. Ya, jadi memang law enforcement ini memang menjadi landasan. Iya. Karena tapi sebenarnya kalau mereka sendiri di negaranya sendiri juga sudah tahu bahwa Tahu. landasan hukum itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka ya. betul. Karena yang mereka dapatkan di Bali apa yang paling mereka dapatkan? Freedom, kebebasan. Iya. Mau naik trotoar bisa, mau Iya. nggak pakai helm bisa. Iya. Itu yang mereka dapatkan di sini. Iya, betul. Saya ingat waktu di Australia dulu tuh kalau naik mobil tuh nggak boleh melewati 25 meter jarak. Iya, betul. Kalau di sini kan Iya. bila perlu dikuntit Iya. pantat mobil Iya, orang. betul. Iya. Marka jalan juga kita Iya. harus sangat disiplin ya. Betul. Kembali ke situ. Ya, Dok, saya tuh tiba-tiba teringat tentang ini. Mungkin Dok Reka bisa jelaskan juga bahwa dampak dari peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami kayak di Bali dulu ada bom ya, bom Bali. Jadi memang suara ledakan keras dan sebagainya itu bisa menimbulkan pengaruh jangka panjang ya terhadap para korbannya. Karena saya ingat dulu waktu kejadian itu banyak sekali yang mengalami gangguan pendengaran setelah peristiwa itu. Betul Pak, bising eksplosif ya, bising ledakan itu, Iya. itu bom itu karena terlalu cepat, jadi akselerasinya cepat banget itu. Oke. Itu ada tekanan sehingga disebut dengan blast injury. Jadi akibatnya, nah itu sebenarnya yang pertama itu mengenai rongga di dalam tubuh. Itu ada 3, rongga dada, rongga perut, dan rongga di telinga tengah atau rongga timpani namanya, karena dia bisa berbunyi. Dari 3 rongga ini yang paling sensitif adalah rongga telinga tengah. Iya. Jadi pecah dia, tuli. Jadi dampak langsung itu adalah pecah. Yang berikutnya tuli. Ya. Nah, waktu kejadian bom Bali tanggal 14 Oktober 2004 itu, malamnya itu saya dipanggil, tapi panggilnya itu nggak harus teriak-teriak. Datang, harus datang ke rumah sakit gitu. Iya. Wah ini gitu, sudah ramai banget, dan waktu itu saya nempel genderang telinga yang pecah itu 76. Wow. Sehingga saya disebut dengan
tukang tempel ban waktu itu. Nah itu ceritanya. Iya. Ini memang benar-benar bisa ditempel, Dok. Nah ini ceritanya begini, ada dokter dari Australia yang protes. Oke. Kenapa ditempel? Nah kemudian besoknya saya dipanggil oleh anggota DPR. Oke. Ya. Kenapa ini dilakukan? Setelah saya jelaskan, baru anggota DPR paham. Oh ya kalau gitu ini perlu sosialisasi gitu. Ya. Nah, gimana caranya gitu? Waktu itu ada salah satu televisi swasta yang baru mengudara itu langsung ke sana. Jadi waktu itu dengan Pak Dekan Fakultas Kedokteran, kemudian Ibu Suryani, dokter sekarang profesor, itu menjelaskan ini dampaknya itu. Karena selama ini yang ketahuan itu kan luka bakar, patah tulang, material, itu yang rame gitu. Padahal dampak ini tersembunyi, tidak tahu gitu. Nah untungnya 3 hari ada dokter dari Jerman bilang, itu memang harus ditempel gitu. Akhirnya saya lega jadinya gitu. Sebelumnya sempat saya sedih karena ditegur. Malah ditanya kenapa kok dilakukan itu. Iya, karena jarang ada orang yang terjadi juga. Ya, ini menarik sekali ya kalau kita memang membahas tentang story bom Bali ini. Nah, mungkin saya ke Bu Elsia Suryawan. Kalau kita ngobrol lagi sebenarnya tentang kasus bom Bali ya. Kebetulan Bu Elsia ini dari pengurus Yayasan Peduli Kemanusiaan. Betul. Kalau kita lihat korelasinya apa yang kita bahas di sini tentang kebisingan, tentang sebuah budaya, kehidupan malam dan sebagainya. Apakah memang Ibu juga melihat ada korelasinya ini dengan apa yang terjadi ketika kita 2 kali dihantam dengan peristiwa bom ini? Baik, terima kasih. Selamat sore. Wah ini dokter-dokter panutan saya ini. Baik. Sebenarnya kalau dari Yayasan Peduli Kemanusiaan sendiri adalah diawali dengan organisasi non-profit di mana kita merehabilitasi untuk penyandang fisik. Fisik pertamanya untuk menuju kemandirian mereka. Nah, seiring perjalanan kita mengembangkan unit program kita sehingga ada satu program yang dinamakan Bali Rungu. Jadi Bali Rungu ini kita kerjasama dengan PGBKT Provinsi Bali dan Kabupaten ya. Jadi kita sudah sering sekali disupport oleh Dr. Eka bersama rekan-rekan dan juga dari baru ini kita mengadakan MOU dengan SMFTHT dari Universitas Udayana. Gitu. Nah, kita kenapa mengakuisisi untuk program Bali Rungu ini? Nah, seperti yang kita ketahui, kalaupun di sosial ranahnya adalah kebisingan, kan bisa bukan hanya gangguan telinga itu seperti yang tadi sudah dikatakan dokter, bukan hanya dari kelahiran gitu ya dok ya, tetapi juga bisa dari kebiasaan mereka di lingkungan, kemudian perilaku seperti itu. Nah, disinilah kami mencoba jadi melakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan telinga kepada anak-anak. Kita juga masuk kepada posyandu, di mana posyandu ini kita bisa melakukan pendeteksian dini sehingga tidak berlanjut-lanjut. Kadang-kadang kan kita marah nih sama anak, kamu nih kok nggak denger apa sih dikasih tahu bla 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 gitu kan. Tetapi ternyata bukan dari sisi IQ mereka, tetapi karena mereka nggak denger gitu. Nah, seandainya kita bisa mengetahui itu dari awal kan akan lebih bagus sekali. Nah, berikut juga korelasinya dengan kebisingan-kebisingan yang ada itu dengan peristiwa yang kurang enak juga ya untuk Bali terutama ya, yaitu bom Bali. Nah, kita juga punya histori sendiri juga. Jadi yayasan kita ini, lokasi kami sekarang ini adalah di sebuah gedung yang namanya Gedung Anika Linden Center. Ya, jadi Anika Linden ini adalah, jadi gedung ini adalah seperti donasi ya, donasi lokasi oleh seorang tamu dari Inggris. Nah, beliau mengontrak kemudian membangun lokasi center kita ini khusus untuk yayasan. Kenapa namanya Anika Linden? Untuk mengenang tunangan beliau, Bapak Mark, yang meninggal pada saat bom Bali dan jenazahnya tidak ditemukan. Miris sekali. Jadi setiap tahun biasanya beliau datang, selalu kita adakan
seperti peringatan. Nah, termasuk tanggal 15 Oktober ini kita juga akan adakan di tempat kami, yaitu screening untuk telinga, kemudian ada pemeriksaan fisioterapi khusus untuk peringatan Bom Bali ini. Ya, jadi mereka janjian, tapi yang Ibu Anika datang duluan ke tempat pertemuan itu dan terjadilah bom. Itulah yang buat benar-benar historis sekali buat kami juga, walaupun bisa dibilang YPK mungkin terlepas ya dari berdirinya itu dari Bom Bali, tetapi tidak terlepas dari historinya. Ya, karena di sini dari korban-korban yang ada, mungkin ada yang harus direhabilitasi untuk fisiknya, fisioterapi, atau mungkin seperti dokter bilang tertutup ini untuk telinga karena nggak kelihatan di dalam gitu. Tetapi itu perlu. Nah, disinilah kami dari Yayasan Peduli Kemanusiaan menawarkan juga bahwa di kita ada yang namanya program Bali Rungu untuk bisa melakukan pemeriksaan telinga sehingga kita bisa deteksi dan ketulian seperti itu bisa lebih cepat ditangani seperti itu. Kalau program yang Bali Rungu ini baru mulai berjalan atau sudah selama ini? Kita sudah dari 2014. 2014 sudah berlangsung ya. Kita berjalan terutama ke anak-anak sekolah di desa-desa terpencil itu, dibantu terus terang oleh dokter-dokter THT yang luar biasa sekali, relawan-relawan. Nah, di sana kami memang menemukan banyak sekali harta karunnya ternyata mereka di dalam telinga mereka itu yang tidak pernah kita pikirkan ya dok ya ketika melakukan screening itu. Jadi boleh dibayangkan di dalam telinga anak-anak itu, mohon maaf ya agak sedikit jorok, ada anak kecoaknya, kemudian ada yang pensil, ujung pensil yang sudah lama sekali di dalam. Kemudian boleh dibayangkan pintil dari remote TV itu ada yang juga di dalam. Gitu. Kemudian juga untuk dewasa atau lansia banyak sekali kita juga temukan yang masih belum tahu mungkin ya caranya untuk membersihkan telinga seperti itu. Ternyata edukasi untuk telinga itu penting banget. Ternyata penting banget ya Bang. Kita juga mulai juga selain pemeriksaan, kita juga lakukan edukasi sekarang. Jadi kita ada buku edukasi. Jadi di sana untuk anak-anak mereka bisa sambil mewarna tapi bisa baca. Oh, cara untuk iniin telinga seperti apa ya bagusnya. Jadi dengan orang tua juga mereka bisa berkomunikasi. Oh, jadi orang tua juga tahu bahwa membersihkan telinga cotton budnya nggak ditusuk masuk-masuk begitu gitu. Jadi ini benar-benar sebuah kegiatan yang luar biasa ya dan sangat penting memang dan jarang kita dengar bahwa memang kita konsentrasi juga terhadap bagaimana kita menjaga kesehatan terutama untuk pendengaran ini. Dok, kalau tadi mendengarkan cerita dari Bu Elsia tentang aktivitas yang ada gitu, kalau dokter sendiri melihatnya dari sisi kedokteran gitu, apa yang sebenarnya dibutuhkan memang untuk kita dukung terhadap preventif sehingga anak-anak generasi kita yang berikutnya ini aware gitu terhadap pentingnya kita memelihara pendengaran kita ini. Nah, penyakit yang menyebabkan gangguan dengar itu ada 5 nanti dilakukan supaya lebih Nah, ternyata itu 50% bisa dicegah. 50%. Jadi luar biasa sekali melalui Aneka Linden Foundation itu dampak Bom Bali memang sangat meyakinkan, tapi ada yang masih istilahnya tertinggal dari beliau, bahkan sekarang sangat bermanfaat. Itu realisasi ke lapangan. Jadi selama ini kalau kita seperti menara gading tapi kita itu menara air. Jadi langsung ini program YPK itu adalah ke masyarakat langsung. Jadi kita bisa membantu 50% dari sebenarnya penyakit itu. Luar biasa sekali bantuannya. Tentunya pemerintah membantu, tapi dalam hal ini jauh lebih penting dari bantuan pemerintah. Pemerintah dalam regulasi, tapi actionnya itu adalah dari YPK ini. Beliau menghimpun tenaga-tenaga sukarelawan
dan juga sampai ke pelosok-pelosok desa, mendanai juga ya. Jadi kita sangat terbantu sekali. Jadi peristiwa bom Bali itu memang sangat menyakitkan, tapi di sisi lain melalui kegiatan YPK ini yang sudah berkoordinasi dengan sangat bagus ya dengan stakeholder termasuk juga pemerintah, itu sudah menimbulkan semacam dampak juga yang berguna untuk masyarakat. Jadi 50% penyakit hati itu bisa dicegah. Ya. Jadi 50% sebenarnya peluang yang bagus ya, Dok, gitu, untuk bisa mencegah ini gitu. Nah, kembali lagi ke Bu Elsia, agenda ke depan ini yang mungkin kita sahabat Thomson bisa ikut mendukung ya kan gitu, program-program seperti ini, apa yang kira-kira bisa disampaikan untuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Peduli Kemanusiaan ini? Baik Bang. Jadi kami tentunya berharap bahwa kegiatan untuk pemeriksaan telinga ini bisa preventif dan kuratif. Nah, kalau untuk kuratifnya tentu sudah jika yang terdeteksi ada hearing aids-nya untuk membantu dengar. Dan itu pun kita tahu bahwa harganya tidak murah. Ya. Dan beberapa memang sudah ada wishlist dari teman-teman yang kita screening dari pemeriksaan telinga itu yang memang belum mendapat jatah bantuannya karena memang cukup mahal harganya. Dan kemudian juga tentunya partisipasi dari masyarakat kalau bisa ya, artinya di sana kita ketika turun, okelah kader-kader Posyandu ikut menginformasikan seperti itu. Nah, kemudian dari program yang kita jalankan yang saat ini kami sebenarnya ingin rutin nih kalau bisa setiap hari gitu ya Dok ya. Kalau bisa jalan, cuma karena memang kami ketahui bahwa relawan dokter-dokter kami yang luar biasa ini memang sangat sibuk, jadi belum bisa terlaksana seperti itu. Nah, di Denpasar sendiri kami sebenarnya sudah mendapat dukungan dari Dinas Sosial Kota Denpasar. Jadi pada tanggal 2 Juli kemarin 2022 kami launching sebuah rumah bantu dengar. Nah, bukan hanya walaupun tempatnya lokasi di Denpasar, tapi ini adalah untuk seluruh masyarakat. Ya, tidak terlepas apakah mereka dari disabilitas ataukah dari masyarakat umum. Gitu, dan itu free. Ya, jadi memang pelayanan yang kami berikan baik itu dari pelayanan fisioterapi untuk telinga itu free kita lakukan. Ya. Jadi mohon nanti untuk setelah kami lakukan secara rutin, masyarakat terus terang mulai ada pengetahuannya. Jadi begitu bertanya, oh anak saya ini kok nggak jawab, mungkin telinganya ya Bu Elsia ya? Bisa jadi. Nah kadang-kadang kalau di Bali kan terlambat bicara, lebih dikaitkan dengan oh dia lebih cepat ininya jalannya gitu. Padahal mitos ya Dok ya. Padahal sebenarnya mungkin ada sesuatu gangguan di sini yang membuat dia tidak mendengarkah atau sehingga dia untuk berbicara jadi susah gitu. Kami ketika memberikan bantuan telinga itu, alat bantu dengar untuk anak-anak, rasanya luar biasa sekali. Mereka seperti bingung. Yang tadinya dunianya senyap, begitu terpasang mereka sampai wah indah sekali menggambarkannya itu. Walaupun mungkin masih bingung ya. Benar. Itu. Tetapi mereka akhirnya masuk ke dunia baru kita, dan dunia yang sama dengan teman-teman atau masyarakat yang lainnya. Dokter Mustika, kalau kita lihat dari apa yang program-program seperti ini dijalankan yang luar biasa, bagaimana caranya kita untuk mengakselerasi ini ke dalam kehidupan atau awareness dari teman-teman yang berada di kawasan pedesaan atau adat tadi gitu, masuk ke sananya itu gimana? Sebenarnya tentang pentingnya telinga itu sudah diajarkan di Kisah Mahabharata bahkan. Kisah Mahabharata. Bayangkan ketika Karna itu bergaulnya dengan para Korawa, dia bahkan berani berseberangan dengan saudara-saudara kandungnya sendiri. Artinya kenapa karena sampai berkolaborasi dengan para Korawa, karena dia diabaikan oleh Dewi Kunti. Artinya apa? Telinga ketika diabaikan, apa yang terjadi?
Akhirnya yang dia sukai adalah siapa yang memberi dia kekuasaan, rasa senang. Nah, hal yang sama terjadi seperti sekarang ini. Kenapa sampai terjadi petisi? Karena ternyata efeknya bukan hanya tidak langsung. Jadi efek ketuliannya bukan hanya menyebabkan gangguan pendengaran pada orang-orang yang terdampak langsung. Yang tidak terdampak, yang secara langsung pun akhirnya apa? Nggak mau mendengar. Anggaplah tuli tanda petik. Ya, orang-orang yang pegang regulasi tuli tanda petik. Sehingga apa yang terjadi? Sampai orang mengajukan petisi kan nggak mungkin. Orang Bali nggak mungkin langsung petisi. Pasti sudah sering ngomong, bisik-bisik, nggak juga didengar. Karena apa? Yang tinggal jauh juga tuli. Bukan hanya orang dekat yang tuli. Orang jauhnya juga tuli. Akhirnya apa? Terpaksa mereka juga loudspeaker dikeraskan dengan kata petisi itu. Supaya mereka juga mendengar. Ya, karena memang ternyata pendengaran itu kayak tadi tuh sangat-sangat berbahaya ketika dia sampai bergaul dengan orang-orang yang menyebabkan perpecahan antara saudara. Karena pecah dengan Pandawa kan, padahal mereka saudara kandung. Gara-gara si Karna itu bergaulnya dengan orang-orang yang berpotensi buruk. Nah, telinga kalau bergaulnya dengan potensi buruk, misalnya suara dengan kebisingan sekian, atau dibiarkan bergaulnya dengan kecoa gitu misalnya, bergaulnya dengan kotoran gitu, kan jadi berefek buruk. Betul. Nah, sudah sejak lama diajarkan gitu. Sebenarnya filosofinya kita nggak amati. Setelah kita cek, oh ternyata karena itu gini, luar biasa. Ya, kalau karena diperlakukan dengan baik, misalnya oleh Krishna, itu kan saudaramu, sudahlah. Oke, kalau begitu saya akan membiarkan salah satu dari Pandawa itu pasti hidup di Malimanya. Ketika dia diperlakukan dengan hormat, apa yang terjadi? Dia menemukan jalan yang bijak. Nah, jadi cobalah dengar apa kata masyarakat lewat petisinya. Cobalah dengar apa keluhan-keluhan masyarakat seperti tadi itu. Cobalah dengar apa yang disampaikan oleh Mbak Elis. Sehingga kita tahu bahwa di masyarakat ternyata ada banyak sekali situasi yang membutuhkan bantuan pendengaran gitu misalnya. Ini sangat-sangat mudah kita dukung. Sekarang ini kan dunia kemanusiaan kita banyak memberikan apa? Pakaian bekas. Ini itu yang saya ketemu kemarin, kita punya yayasan namanya Yayasan Faras Berbagi Cinta. Pergi ke desa, yang dibagikan adalah pakaian yang mereka tidak butuhkan. Akhirnya apa? Lemari nggak punya, pakaiannya banyak, akhirnya taruhnya sembarangan. Ditengok sama yang memberikan pakaian, marah-marah yang punya memberikan pakaian. Ini pakaiannya kok ditaruhnya sembarangan lah, mereka nggak punya lemari. Tak rumahnya jatuh rumah tanah polong itu, dikasihnya pakaian banyak kan, taruh di mana? Akhirnya taruhnya sembarangan, atapnya masih bocor, akhirnya kotor pakaian yang diberikan nggak bisa dipakai. Yang ngasihnya marah-marah. Lupa bahwa apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya, tidak diberikan yang mereka butuhkan. Nah sekarang ada yayasan yang mengatakan Bali Rungu itu artinya apa? Sedang mengingatkan kita semua untuk ngerungu lah, ngerungu lah, pedulilah bahwa ada banyak anak-anak yang kecerdasannya mungkin terancam gara-gara tidak mampu menangkap apa yang disampaikan dengan energi suara tadi. Itu yang butuh kita ini kan, gitu. Kita butuh bantu seperti itu. Dok, mungkin bagian terakhir saya ingin membahas tentang hearing aid, Dok. Jadi apa yang perlu kita ketahui, bagaimana sebenarnya memang kita bisa membantu juga teman-teman dengan masalah pendengaran ini melalui dukungan hearing aid. Apa yang harus kita pahami? Ya seperti halnya mata terganggu, perlu bantuan kacamata. Nah untuk pendengaran itu alat bantu dengar atau hearing aid. Cuma sangat berbeda dengan kacamata, sebab kacamata itu begitu dokternya menyarankan kacamata sebab tambah ganteng seperti bapak, cantik seperti ibu. Tapi kalau alat bantu dengar, ini dia nyarinya kemana? Terganggu pendengaran. Dia malu. Nah, kemudian kisah alat bantu dengar ini dari awal startnya itu keliru. Kelirunya di mana? Karena tidak seperti mata. Kalau mata misalnya min 3, kacamata minus, plus 4 seperti orang tua pasti dah itu pakai kacamata bagus. Kalau pendengaran itu frekuensi dia banyak sekali, dari 500 sampai 10.000, jadi banyak itu. Jadi bergelombang begitu. Itu sebabnya
alat bantu dengar itu yang berkembang pertama kan manual. Jadi karena bergelombang begini, kalau semuanya ditingkatkan, memang yang rendah naik, tapi yang tinggi itu bising, ya akhirnya dia sakit, akhirnya dibuang lah gitu. Nah, ketulian juga ada tuli hantar, misalnya ada kotoran, ada genderang telinga pecah, tulang pendengaran rusak, itu cocok dengan alat bantu dengar manual. Tapi untuk yang telinga dalam karena saraf itu tidak cocok. Mestinya alat bantu dengar yang digital. Nah, alat bantu dengar digital ini yang perlu pemetaan dengan komputer. Jadi frekuensi yang bergelombang itu diatur, yang tinggi naiknya sedikit saja, yang rendah sehingga dengarnya rata. Nah, ini yang tidak diketahui karena gini ceritanya, merasa punya uang, anak kapal pesiar contohnya, ibunya terganggu, kasih oleh-oleh. Ya jelas tidak pernah cocok. Akhirnya ditolak. Nah, ini yang menyebabkan isu-isu. Jadi alat bantu dengar tidak cocok gitu. Nah, sebenarnya alat bantu dengar itu sangat bagus seperti kacamata, nyaman dipakai, enak didengar, kemudian sangat berguna. Nah, cuma beda antara manual dengan digital itu jauh sekali. Ini yang menyebabkan orang dengar langsung, waduh, mahal banget gitu. Sehingga melalui Barirungu ini, ya bagi anak yang tidak mampu, mereka bisa kita dukung ya, gratis ya. Wow. Kalau dari yayasan misalnya ada yang mau membantu tuh harganya berapa dok rata-rata? Ya, jadi sebenarnya dari kita sendiri pun kita nggak langsung membelikan gitu. Jadi kita pasti arahkan juga supaya di sana bisa terdistract dulu ya dok ya, artinya dokter. Jadi yang mana pas banget untuk mereka pakai untuk hearing aids-nya gitu. Jadi itu bisa dari belasan juta sampai puluhan dok, tergantung dari kondisi yang dibutuhkan dari si anak. Jadi nilainya belasan sampai puluhan juta ya, gitu. Tetapi kalau kita lihat manfaatnya dalam jangka panjang kehidupan manusia, ya memang itu sangat dibutuhkan, dan angka nilainya menjadi tidak punya arti sebenarnya ya gitu. Jadi, ya intinya adalah kepedulian kita. Betul. Jadi tugas kami sendiri yang tadinya hanya pemeriksaan untuk screening, membersihkan seperti itu, akhirnya terus kami kembangkan untuk edukasi juga. Di samping juga untuk edukasi pemakaian hearing aid supaya dari para donatur itu tidak merasa percuma gitu. Wah, kok nggak dipakai gitu seperti kata dokter ya. Jadi karena mereka tidak memahami bahwa ketika pertama kali memakai tidak begitu saja selesai, tapi ada tahapannya untuk penyesuaian lagi. Itu bisa beberapa kali bolak-balik untuk penyesuaian sampai dengan pas ketemu di. Tetapi yang menariknya bahwa berita bagusnya adalah teknologinya sudah ada, dan teknologinya juga sudah maju. Ya, gitu. Oke dok, ini kalau kita ngobrol gini terus bisa sampai besok nih dok, kita nggak selesai-selesai karena menarik untuk dibahas. Tetapi kita mau muterin satu statement dari dokter Nyilo. Bisa dokter jelaskan dulu nih apa yang akan kita putar? Nah, dokter Nyilo itu seorang pakar THT komunitas dari UNAIR yang berafiliasi dengan WHO. Nah, sebaiknya orang luar provinsi yang mengasih komentar tentang statement kebisingan di Canggu supaya lebih objektif dan berdasarkan atas standar WHO, bukan standar Indonesia, tapi sudah standar WHO. Nah, kebetulan beliau sempat di Bali kemarin kerja ke sini. Sayang merekam statementnya untuk bisa kita dengarkan bersama-sama. Ya, dan mungkin statement ini sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan setelah itu kita akan mendengarkan teman-teman dari dokter-dokter THT juga yang memiliki satu kelompok musik yang digunakan sebagai campaign ya dok, gitu. Namanya The Bongols. Kita akan dengarkan sekaligus mereka siap-siap nih untuk bisa segera tampil. Terima kasih banyak
Bu Elsia, Dokter Mustika, kemudian Dokter Eka untuk sudah ngobrol dengan kita di sini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan lain. Dan ini adalah sebuah statement dari Dokter Nyilo, Dokter Nyilo untuk bisa kita dengarkan bersama-sama. Salah satunya pencegahan itu terutama untuk diri kita sendiri, ya. Tadi itu kalau memang kita masuk ke tempat yang kira-kira ada kebisingan, kita siapkan dengan pelindung telinga, gitu ya. Kemudian kalau memang di daerah itu bisa dilakukan semacam kontrol atau regulasi, ya, dengan aturan-aturan yang ada, mungkin sumber suara itu bisa diredam, ya. Jadi itu dengan kerjasama dengan lintas sektoral, dengan pemerintah daerah setempat, melalui regulasi yang ada, ya. Kemudian yang lainnya adalah yang penting melakukan monitoring, ya, monitoring untuk pendengaran kita, ya. Jadi misalnya kalau pekerja sebelum masuk di tempat bising, sebelum bekerja di tempat bising itu dilakukan tes pendengaran dulu, ya. Setelah itu secara rutin antara 6 bulan atau 1 tahun sekali dilakukan pengecekan ulang. Kalau berindikasi tambah turun, nah ini perlu dilakukan program konservasi pendengaran, ya, sesuai dengan intensitasnya, ya. Kemudian kalau memang suaranya itu tidak diperbolehkan, ya, sesuai dengan tingkatan dari bising tersebut, yaitu yang paling tinggi adalah 85 desibel pada pekerja atau berada di tempat bising itu selama 8 jam. Kita akan mencoba mendengarkan penampilan dari para dokter THT ini lewat kelompok yang mereka namakan The Bongols. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yuk. Terasa indah, teduh dan harmoni. Hati jadi menyatu, sejuk lahir dan batin. Bila suara redup hilang, bagai orang tuli, hening terisolasi. Apakah sebabnya? Lima sebab utama: serumen dan bisi, presbikusi dan congeng tuli bawaan. Sebagian dapat dicegah dengan usaha promosi, deteksi dini,
intervensi habilitasi. Media suara buka pintu investasi kualitas hidup ketika suara dengar kembali, mainkan irama penyimbang hidup. Biosep, gesek, pas.